Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadnahu asfala safilin. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang selalu dimuliakan Allah. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Selanjutnya berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Saudaraku sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Judul yang akan kita bahas di siang hari yang berbahagia ini yaitu implementasi nilai-nilai puasa. Sebelum kita lanjut kepada judul ini, khotib ingin menyampaikan kepada kita semua yang semestinya disampaikan oleh siapapun khotibnya, dimanapun tempatnya, menyampaikan wasiat takwa ini kepada para hadirin yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan senantiasa mengerjakan perintah Allah dan senantiasa meninggalkan larangan Allah. Sekecil apapun perintah Allah ketika kita laksanakan, terutama lagi di bulan suci Ramadan, Allah akan lipat gandakan kebaikan kita tersebut. Maka dari itu, mari sama-sama kita berusaha mengejar janji Allah, la'allakum tattaqun, ya Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Semoga di jam-jam terakhir kita di bulan suci Ramadan ini, sebelum kita jauh ditinggalkan oleh Ramadan, kita manfaatkan waktu ini. Semoga di waktu-waktu ujung inilah kita mendapatkan kasih sayang Allah, semakin dicintai oleh Allah dan semakin dekat lagi dengan Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah, ketika saat kita ditinggalkan oleh Ramadan, saat itu pula lah akan timbul penyesalan di dalam diri kita. Bagi orang yang beriman, dia merasa sedih. 11 bulan ke depan dia akan menjalani hidup dan kehidupan ini. Tentunya baru ketemu lagi dengan Ramadan. Inilah kesedihan yang dialami oleh orang yang beriman, di mana sebagaimana dia merasa dia beriman kepada Allah, berbuat baik dia dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan dan pahalanya tersebut. Tentunya orang yang beriman selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa dan kezoliman terhadap saudara-saudaranya. Ketika inilah, kesedihan inilah yang akan mengantarkan kita kepada ketakwaan. Dan tentunya saat kita berada di 1 Syawal, kita akan menjadi manusia sebagaimana bayi yang baru dilahirkan tanpa noda dan dosa. Semoga terkhususnya kita yang hadir di sini menjadi hamba yang bertakwa, yang masuk ke dalam 1 Syawal menjadi hamba yang tanpa dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Bulan Ramadan, nama lain daripadanya adalah Syahrut Tarbiyah. Apa yang disebut dengan Syahrut Tarbiyah? Syahrut Tarbiyah itu yaitu bulan penuh dengan pendidikan.
Artinya bulan suci Ramadan mendidik kita yang biasanya itu jarang datang ke masjid, saat Ramadan datang ke masjid. Saat sebelum Ramadan mungkin perkataan kita perkataan fahsya, kotor, jorok. Ketika Ramadan semua itu kita hentikan, semua itu kita rubah. Sebelum Ramadan mungkin mata kita banyak melakukan dosa, lisan kita banyak melakukan dosa, telinga kita mendengarkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk bulan suci Ramadan, semua itu stop, semua itu berhenti. Tentunya masyarakat muslimin, orang yang berhasil dalam puasa Ramadannya, pendidikan-pendidikan yang seperti ini akan selalu dia kerjakan walaupun dia sudah tidak berada di bulan suci Ramadan lagi. Coba kita lihat masyarakat muslimin, apa-apa saja yang bisa dididik oleh puasa Ramadan dalam rangka memperbaiki diri kita. Yang pertama yang akan dididik oleh puasa Ramadan yaitu akan menjadi manusia yang selalu mengendalikan hawa nafsunya. Masyarakat muslimin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, hawa nafsu tidak perlu kita bunuh, hawa nafsu tidak perlu kita stop, namun hawa nafsu harus kita kendalikan. Kenapa? Kalau hawa nafsu tidak terkendalikan, lalu apa bedanya kita dengan hewan-hewan yang melata di sana? Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak beriman, yang tidak mengaku Allah itu adalah Tuhannya, yang tidak mengaku bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah nabinya? Apa bedanya kita dengan mereka? Ketika hawa nafsu ini bisa kita kontrol, ketika hawa nafsu ini bisa kita kendalikan, maka disitulah bukti keberhasilan Ramadan sudah mendidik kita. Kalau kita sudah ditinggalkan oleh Ramadan, perkataan kita kembali buruk. Setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, perbuatan kita semakin menjadi-jadi. Setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan, aniaya kita semakin bertambah. Tentunya kita gagal dalam menjalani ibadah Ramadan. Apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita kendalikan dalam hal ini, ma'asyiral muslimin? Yang pertama sekali, dalam rangka mengendalikan hawa nafsu kita, yaitu buang dan jauhilah sifat sombong. Ramadan tidak pernah mengajarkan kita untuk berbuat sombong, ma'asyiral muslimin. Tinggi jabatan kita tidak bermanfaat buat kita kalau kita sombong. Banyak harta kita, ma'asyiral muslimin, akan menyusahkan kita ketika kita sombong. Lalu apa yang akan kita sombongkan, ma'asyiral muslimin? Untuk apa kita sombong? Kalaulah hari ini kita sombong karena pangkat dan kedudukan kita yang tinggi, kita telat. Kenapa? Karena ada manusia yang lebih sombong daripada kita. Tuh yang terdahulu hidupnya, siapa dia? Fir'aun. Kalau hari ini harta kita membuat kita sombong kepada Allah dan saudara-saudara kita, kita telat. Kenapa? Ada yang lebih sombong daripada kita. Siapa? Qarun. Artinya kita tidak layak sombong, ma'asyiral muslimin. Kalau Fir'aun dia sombong karena pangkatnya tinggi, kedudukannya bagus, hartanya banyak. Mungkin ada sebagian manusia mengatakan wajar. Kenapa? Dia punya segala-galanya. Kalau ada yang mengatakan Qarun dia sombong, mungkin ada juga yang mengatakan wajar. Kenapa? Hartanya melimpah. Bahkan di dalam sejarah diceritakan untuk membawa kunci berangkasnya harta Qarun itu harus dipikul oleh 8 orang yang kuat. Coba masyarakat muslimin, kuncinya saja, anak kunci daripada berangkas Qarun harus dipikul oleh 8 manusia yang sangat kuat. Lalu apa yang kita sombongkan? Harta kita sedikit, jabatan kita kecil. Kita sombong apa, ma'asyiral muslimin? Tidak teringatkah ketika kita mati besok? Kita butuh orang, kita butuh manusia yang lain untuk menyolatkan kita, memandikan kita, mengkafankan kita, meletakkan kita ke dalam kubur. Sampai dalam saat ini sejarah tidak pernah mengukir, ma'asyiral muslimin, ada satu mayat yang bisa memandikan sendiri, belum pernah. Ada seorang mayat menguburkan dirinya sendiri, tidak ada, ma'asyiral muslimin.
Jadi kesombongan apa yang bisa kita bawa hidup berjalan di muka buminya Allah ini? Tentunya Ramadan itulah yang akan mendidik kita untuk tidak berlaku sombong. Ini yang harus kita jauhi yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita tingkatkan ma'asyiral muslimin, yaitu kepedulian kita terhadap kaum fakir miskin. Dalam bulan suci Ramadan banyak sekali kita menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin, mengeluarkan infak dan sedekah kita, mengeluarkan zakat kita. Ketika di luar Ramadan, hendaknya hal ini istiqomah kita kerjakan. Hendaknya berlanjut sekalipun kita sudah tidak berada di bulan suci Ramadan. Kalau stop hanya tinggal kenangan, hanya kita lakukan di bulan Ramadan, setelah kita ditinggalkan Ramadan tidak kita laksanakan lagi, artinya Ramadan gagal mendidik kita ma'asyiral muslimin. Dan tentunya gelar la'allakum tattaqun ini sia-sia dan tidak akan pernah kita peroleh. Ini ma'asyiral muslimin sedang jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah. Ini didikan Ramadan yang pertama buat kita. Yang kedua, apa yang dididik oleh Ramadan kepada diri kita setelah kita ditinggalkan oleh Ramadan yang harus kita kerjakan. Yang kedua, yaitu Ramadan mendidik manusia untuk selalu mencintai dan menyukai ibadah kepada Allah. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami yakin, 1000 kali yakin, mungkin saat Ramadan, awal Ramadan kemarin, di malam pertama, malam kedua, malam ketiga, atau pekan pertama di bulan suci Ramadan yang lalu, saya yakin, 1000 kali yakin, masjid kita pasti penuh. Setiap sholat pasti penuh, bahkan sholat subuhnya pun pasti penuh, melimpah sampai keluar. Setelah Ramadan berakhir, di mana manusia-manusia yang dahulunya datang ke sini? Di mana manusia-manusia yang dahulu melangkahkan kaki dari rumah menuju rumah Allah ini, kemana perginya? Apakah hilang ditelan bumi? Apakah hangus dimakan api dan lain sebagainya? Buktinya apa? Buktinya kita tidak terbentuk dan tidak terdidik oleh Ramadan. Ini dia ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan kecintaan kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramaikan rumah-rumah Allah. Ramaikan masjid dan musola yang ada di wilayah kita. Jangan tinggalkan masjid dan musola. Kenapa? Karena salah satu manusia golongan yang tidak akan mendapat naungan di sisi Allah, dan yang akan Allah berikan naungannya itu kepada salah satunya itu, yaitu manusia-manusia yang selalu menggantungkan hatinya ke masjid dan musola. Saat matahari satu jengkal dari kepala kita ma'asyiral muslimin, bayangkan seperti apa panasnya matahari itu. Saat itulah Allah akan berikan naungan kepada kita, saat kita selalu menapakkan kaki kita meramaikan rumah-rumah Allah. Kalau kita enggan datang ke masjid, kalau kita malas datang ke masjid, tentunya Ramadan yang kita kerjakan kemarin sia-sia. Tentunya gelar la'allakum tattaqun tidak kita dapatkan. Ini dia yang harus kita laksanakan. Ramaikan rumah-rumah Allah. Yang kedua, yaitu selalulah tanamkan di dalam diri untuk selalu mengeluarkan infak dan sedekah. Ingat ma'asyiral muslimin, kuburan itu sempit ma'asyiral muslimin. Kuburan itu gelap. Kuburan itu akan dipenuhi oleh hewan-hewan yang menyakitkan, hewan-hewan yang berbisa. Ketika sudah ditimbun kita di dalam tanah, maka akan berdatanganlah hewan-hewan. Apakah itu kalajengking, kelabang, lipan dan lain sebagainya datang kepada kita ma'asyiral muslimin. Sakit ma'asyiral muslimin. Dia akan siap menyantap tubuh kita. Dan tentunya kita butuh teman untuk saat kita di alam kubur besok ma'asyiral muslimin. Yang mana teman terbaiknya? Yang pertama, teman yang bisa melapangkan kubur kita, teman yang bisa menerangkan kubur kita, dan teman yang bisa menjauhkan kita, melindungi kita dari sengatan hewan-hewan yang berbisa. Yaitu yang pertama ibadah sholat,
Yang kedua, ibadah sedekah. Perbanyaklah salat, perbanyaklah infak dan sedekah. Insyaallah kuburan kita besok akan terang, kuburan kita besok akan lapang, dan kuburan kita besok akan terjaga dari hewan-hewan yang menyakitkan kita saat di alam kubur. Namun kalau hari ini salat kita enggan, berinfak kita malas dan bakhil, maka hewan yang berbisa tersebut lebih ganas lagi menyerang kita, masyarakat muslimin. Ingatlah, kehidupan kita di dunia ini sementara. Kehidupan kita di dunia ini sebentar. Kata ulama kita menyampaikan bahwasanya kehidupan kita di dunia ini ibaratnya orang setelah azan sampai sholat. Berapa lama sih waktu setelah azan untuk sampai ke sholat? Kita lihat di setiap masjid ada jam-jam digital di sana. Paling-paling kuat di setel hanya 15 menit. Setelah itu akan dilanjutkan dengan sholat. Inilah dia. Kita lahir, kita diazankan. Kita mati, besok kita disolatkan. Inilah rentang waktu yang pendek untuk kita manfaatkan untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau waktu yang singkat ini kita gunakan untuk cinta kepada dunia, kita akan menangis. Kita akan berteriak di hadapan Allah besok. Allahumma anta rabbi, sami'na wa absarna, farji'na na'mal solihah. Ya Allah, kulihat ya Allah, bengis sekali malaikatmu ya Allah. Ku dengar ya Allah teriakan saudara-saudaraku di sebelah ya Allah, mereka merintih kesakitan ya Allah. Farji'na, bangkitkan lagi aku ya Allah, na'mal solihah, untuk beramal kebaikan. Namun kesempatan itu terlambat, ma'asyiral muslimin. Selagi kesempatan masih ada, mari kita manfaatkan. Selagi kesempatan masih Allah titipkan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga itu kita manfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang beriman dan bertakwa. Semoga kita yang hadir di sini menjadi hamba yang selalu bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.